Ini dasar nih, dasar di bab ini nih harus tahu dulu nih GLB sama GLBB. Ada beberapa rumus yang cuma cuma dua sih, cuma dua rumus yang bakalan kita bongkar gitu. Pertama tuh definisi dasar dulu nih. Ada beberapa nih, ada berapa? 3, 5 definisi yang harus kalian tahu gitu. Yang pertama, suatu benda dikatakan bergerak ya apabila berpindah posisi, ya kan? Hanya bergerak pasti pindah posisi dong. Apabila ditinjau dari titik acuan. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih dia titik acuannya di mana gitu. Posisi awal dia tuh di mana? Bisa jadi sini. Dia berpindah gitu, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, bahasa segala arah ya. Nah, dalam selang waktu tertentu. Artinya apa? Eh, dia dari sini mau ke sini gitu. Pasti butuh waktu kan tuh. Nah, waktu itu, eh, untuk posisi awal ke posisi akhir itu dia apa? Ada selang waktunya di situ. Tuh dia namanya lagi bergerak gitu ya. Nah, kemudian perpindahan nih, perpindahan. Perpindahan itu tuh posisi akhir dikurangi posisi awal. Oke, nanti di sini ada beberapa perbedaan antara perpindahan sama lintasan, terus kecepatan dengan kelajuan gitu. Jangan ketuker ya, kecepatan sama kelajuan jangan jangan dikira sama gitu. Jadi kecepatan itu yang artinya itu dia perpindahan di satuan waktu. Nah, dia termasuk besaran vektor. Artinya dia tuh punya apa nih ciri-ciri besar vektor itu gimana? Ada yang tahu nggak? Coba unmute dulu. Besaran vektor sama besaran skalar. Kalau besaran vektor itu besaran Ya, yang memiliki arah sama besaran juga. Kalau skalar itu cuman ada nilainya aja tapi nggak ada arahnya. betul. Oke, mantap mantap. Siapa tadi namanya yang jawab? Ivana, Kak. Oh ya, Ivana. Oke, makasih Ivana. Oke, berarti dia ini punya arah ya. Nah, punya arah itu berarti dia gerak kemanapun kita harus tahu gitu arahnya. Nah, misalkan dia gerak dari A ke B ke C itu begini. Nah, namanya perpindahan, berarti dia itu ambilnya yang ini nih, posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, dia ini perpindahannya itu dia gerak dari A ke C gitu, perpindahan. Nah, kalau lintasan, panjang lintasan yang ditempuh. Nah, dia tuh berarti panjang lintasan dari dia A ke C melalui B, berarti dia jarak ini ditambah jarak ini. Nah, ini namanya lintasannya di total gitu. Perpindahan itu cuma jarak dari A ke C aja gitu. Oke oke. Nah, misalnya gini nih, kalau ini kan tiga titik, misalkan dua deh. Dari sini ke sini, terus dia membalik arah gitu ke sini. Hmm. Nah, kalau perpindahan, dia itu ini nih posisi akhir, posisi awal. Nah, jaraknya cuma segini berarti nih. Jaraknya cuma segini. Perpindahannya cuma segini. Kalau lintasan ya di total ini berapa gitu. Oke, laju. Kalau laju dia pakainya lintasan ya, hubungannya lintasan. Jadi dia tuh nggak punya arah. Coba cara doang. Nanti deh ada contoh soal yang kecepatan sama kelajuan. Oke, sampai siapa nih? Ada yang ditanyain dulu nggak? Sepertinya tidak ada, Kak, sampai ini. Aman ya? Oke, lanjut. Di GLB nih, GLB itu rumusnya cuma satu ya, satu. Nggak usah pusing ngapalin rumusnya satu. Sama kita ini udah sering banget ya dari SMP. Konsepnya cuma satu juga nih. GLB itu gerak suatu benda yang gasnya berupa garis lurus. Ya namanya juga gerak lurus ya, pasti garis lurus. Nih konsepnya cuma kecepatannya dia tetap, percepatannya dia nol itu nggak punya percepatan. Oke. Nah, ingat ya, V-nya konstan, A-nya nol gitu. Kalau ada soal yang diketahui percepatan, udah fix dia pasti GLBB gitu. Satuannya tahu lah ya, ini meter, meter per second, sama second.
gerak lurus berubah beraturan, masih sama, dia lintasannya lurus. Nah, dia bisa bisa berubah tuh ada apa? Ada percepatan atau enggak perlambatan ya, sama-sama A gitu. Cuma kalau percepatan dia positif, kalau perlambatan dia negatif kan. Ini udah paham lah ya. Berarti dia tuh konsepnya gini. V-nya dia berubah gitu. Tidak konstan. A-nya yang konstan gitu. Oke. Kalian paham nggak nih konsep di sini nih? Misalnya gini, ada jarak itu jarak. S sama X sama aja, kita ambil X aja deh. Jarak kalau diturunin terhadap waktu itu jadi apa? Jarak kalau diturunin terhadap waktu itu kan jadi kecepatan ya, kecepatan. Nah, kalau kecepatan dia diturunin terhadap waktu itu jadi apa? Jadi percepatan. Percepatan. Iya, betul. Percepat. Kalau kalau dibalik nih, dibalik. Di kita itu percepatan. Kita mau nyari kecepatan ya. Berarti diapain? Kalau dibalik, sini turunin, berarti kalau dibalik anti turunan kan? Nah, anti turunan itu sama aja integral. Tuh. Udah belajar integral belum nih sebelumnya? Saya Di sekolah? belum, Kak. Belum ya? Oke, kita Iya. apa ya? Udah, Kak. Udah. Nyaut kayak itu dulu deh. Integral ini integralnya cuma sederhana kok, cuma konsep yang integral dari x pangkat n dx itu. Yang berarti apa? 1 per n plus 1 terus x n plus 1 plus ya udah gini aja. Oh sama ini ding, ini sebenarnya ini sih integral tertentu ya, bukan tak tentu. Kalau ini kan tak tentu, kalau ini integral tentu ya. Ini batas bawahnya A, batas atasnya B, dia itu fx gitu, dx. Berarti gimana nih? Berarti dia itu fb minus fa. Udah, konsep ini aja nih yang kita pelajarin integral di sininya. Misalnya gini, integral dari 1 batas bawahnya 1, batas atasnya 2 dari 2x ya, 2x dx. Gimana jadi? Ini ya. Dia jadi pangkat 1 kan. Berarti di sini pasti 1 plus 1 per, karena n-nya 1, berarti 1 per 1 plus 1 ya, 1/2 kan. Terus 2x. Nah, x-nya di sini nambah gitu, yang tadinya 1 jadi 1 plus 1 jadi 2. Batas atasnya 2, batasnya 1. Ini habis, sisa x kuadrat 21. Ini masukin nih pakai konsep ini, yang atas dulu dikurangin yang bawah. Berarti 2 pangkat 2 minus 1 pangkat 2 berapa nih? 4 kurang 1 3 ya. Berarti ini 3 gitu jawabannya. Nah, ini pertama kita ini pindah ruas dulu ke sini gitu. Jadi dv dv sama dengan a dt kan. Kan kita mau cari kecepatan gitu. Berarti kita integral ini, integral dengan batas bawahnya itu v0, atasnya vt ya, v dalam waktu t gitu. Ya ini a terhadap waktu gitu. Berarti waktu t0 ya 0 terus t gitu. Nah, ini kan gini, masukin aja gitu. Ini kan sama aja 1 ya. Koefisiennya 1. Kalau misalkan integral dx nih, ya udah sama dengan x gitu. Kalau integral a b dx, ya udah berarti b min a itu. Oke. Nah, karena ini integral v0 vt dv, berarti vt minus v0 plus a t ya langsung. Kan ini sama aja kayak integral dari 2 misal 2 dx. Ya udah berarti 2x gitu. Langsung aja tambahin variabel apa di sininya nih, variabel sesuai di sini. Karena di sini t, berarti di sini kita
jadiin AT gitu. Terus ini pindah ruas, nah jadilah nih rumus yang biasa kita lihat itu. Oke, familiar belum nih sama rumus ini? Udah ya, dari kelas 10 ya. Ada yang tanya dulu nggak nih di sini? Sebelum lanjut. Nggak ada ya? Kak, saran aja Kak, suaranya digedein Kak. Oh, Maaf Kak. kurang kenceng ya? Iya Kak. Oke, maaf. Oke, berarti ini aman ya. Lanjut. Aman Kak. Oke, sip. Kecepatannya. Oke, kita mau cari apa ya, persamaan posisi nih, posisi. Ingat ya tadi turunan dari jarak itu kecepatan. Kecepatan itu kecepatan yang bukan v0 tapi vt gitu. Oke, kita pindahin ruas kayak biasa. Gini terus integralin karena ini jarak, berarti batas bawahnya itu jarak posisi awal sampai posisi akhir itu. Posisi akhirnya xt. Waktunya juga dari 0 ke t. Nah, vt tadi kan persamaan tadi kan vt sama dengan v0 plus at ya. Substitusiin ke sini. Oke. Jadi ini x t minus x0 sebenarnya v0 t ya. Kan nggak ada t-nya jadi kita t. Ini at. Ini pangkatnya pangkat 1. Jadi ditambah 1 jadi 1 per pangkat 2, 1 per 2 at pangkat 2. Nah, ini itu sama aja perubahan posisi itu. Itu kita simbol aja sama S lah. Oke, kita dapat lagi nih persamaan yang biasa kita tahu juga. Udah sih sebenarnya cuma dua itu aja gitu. Vt sama V0 at sama S sama dengan V0 t plus tengah at kuadrat nih. Dua ini bakal kita pakai terus nih. Oke, sampai sini aman? Aman Kak. Aman Kak. Oke, dua ini Kak. doang ini ya yang wajib kita tahu ya, yang wajib nih. Nah, dari dua itu tuh kita bisa modifikasi lagi nih. Nah, pertama tuh kita pakai rumus yang Vt sama dengan V0 at. V0 plus at. Nah, kita kuadratin deh. Kita kuadratin dulu. Kedua ruasnya. Ini jadi Vt, ini jadi V0 kuadrat plus 2 V0 at plus A kuadrat T kuadrat ya. Atau AT kuadrat. Oke. Itu persamaannya satu. Oke, yang persamaan kedua yang posisi kan S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Kita kali kedua ruasnya sama 2A. Ini jadi 2AS. Ini jadi 2 V0 AT plus AT kuadrat. Nah, ini itu kan sama nih. Kayak ini kan. Jadi kita ubah aja tuh. Jadi ini itu. Nah, jadi persamaan ketiga itu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, udah. Nggak hafal ini juga nggak apa-apa ya. Yang penting hafalan dua tadi baru kita modifikasi sendiri gitu, turunin sendiri rumusnya. Oke. Oke ya, jadi tiga nih, tiga itu bakal dipakai juga, tapi yang wajibnya cuma dua itu. Jadi jangan ada alasan lagi fisika banyak rumus ya. Enggak, cuma dua kok, tiga sama ini. Oke, ke penerapan nih GLPB nih. Nih ada di sini ada gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke bawah nih. Bedanya apa coba? Ada yang tahu nggak nih? Gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas. Ya, ada yang mau jawab? Kalau gerak jatuh bebas kayaknya percepatan ya. awalnya V awalnya itu 0 Kak. Kenapa tuh bisa 0? Karena awalnya nggak ada kecepatannya. Ya konsepnya gimana nih? Kenapa dia bisa 0 sedangkan dia tuh nggak 0 gitu? Ada kasih contoh nggak? Contoh kejadiannya gitu. Contoh kejadiannya gimana? Yang gerak satu bebas Kelapa itu gimana? jatuh. Gimana? Kelapa jatuh Kak. Betul. Ya betul ya tadi. Kalau misalkan gerak satu bebas itu dia tuh kayak dilepaskan gitu. Nggak ada dorongan lah gitu dari lain. Dia kan
kayak buah jatuh gitu. Buah jatuh kan awalnya diem ya, awalnya diem tiba-tiba jatuh gitu. Nah kalau gerak ini tuh beda, dia awalnya diem tapi dilempar gitu, kayak ada yang lempar atau enggak ada yang dorong. Jadi kata kunci itu kalau misalkan bola dilepaskan, nah kalau dilepaskan berarti dia itu V0-nya udah pasti 0. Kalau misalkan dilempar berarti V0 itu dia bukan 0 alias ada gitu, ada kecepatan awalnya. Nah oke, dilepaskan sama dilempar beda ya. Oke, kita pakai 3 rumus itu nih, pakai 3 rumus itu. Tapi di sini ada perbedaan nih. Dia sama-sama punya percepatan tuh, tapi dia vertikal. Jadi percepatannya itu dia sama aja, percepatan gravitasi. Nah, karena percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, dan dia juga jatuh kan ke bawah ya. Berarti A-nya itu dia searah kan sama percepatan gravitasi, maka A-nya itu dia positif, itu positif G. Nah, terus jarak juga. Jarak kan kalau dari sini ke sini itu kan jaraknya S. Ini juga sama S, cuma dia ini namanya ketinggian gitu. Ketinggian kita simbolin sama H. Jadi S-nya dia sama dengan H. Nah, V0-nya 0. Nah, awal tuh kita ini ya, VT sama dengan V0 AT. Karena V0-nya 0, berarti kita abaikan nih. Karena A-nya dia G, berarti VT sama dengan GT. Oke, nggak usah dihafal, ingat 3 rumus awal doang. Terus yang ini, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Karena V0-nya 0, ya udah ini pasti hilang gitu, nggak ada. Karena A-nya dia G, udah jadi hanya tuh setengah GT kuadrat. Nah kalau misalkan ditanya waktu dia dari atas ke bawah itu berapa, yang diketahui cuma H, ya udah pakai ini kan, berarti T sama dengan akar 2H per G. Nah ini nih yang biasa sering keluar nih, itu dari sini gitu. Kalau lupa tuh tinggal ingat aja yang GLBB yang 3 itu. Terus yang terakhir yang modifikasi tadi, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah karena V0 nya nggak ada, ya udah hilang. Ini S-nya itu dia ketinggian ya, berarti V kuadrat sama dengan 2GH, atau biasa juga V sama dengan akar 2GH. Oke, sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak nih? Apa ada yang masih bingung? Nggak ada ya, udah jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Iya, Kak. Oke. Nah, sekarang gerak vertikal ke bawah sama aja. Bedanya apa? Bedanya ada di V0 tuh. V0-nya dia nggak 0, ya udah kita masukin aja tuh yang ada V0-nya, kita tetap aja. Jadi ada. Udah, kita nggak perlu ngapal nih, nggak perlu ngapal. Oke, kebayang nggak nih? Kebayang kan? Tinggal tambahin aja tuh rumus yang tadi sama V0. Bisa lanjutnya? Lanjut, Kak. Bisa, Kak. Oke, Bisa, Kak. Nah ini ya sama aja nih, ini sama aja kayak gerak vertikal ke bawah. Sama-sama dia yang namanya kita ngelempar pasti kan nggak mungkin kan tiba-tiba diam tiba-tiba naik gitu. Pasti ada dorongan nih, dilempar. Nah dia ada V0, bedanya apa? Percepatan dia itu nggak searah nih sama G itu. G ke bawah, G ke atas, berarti dia minus tuh. Percepatannya minus. Nah awalnya kayak gini, ubah aja variabel-variabelnya, terus A-nya itu kita ganti minus G. Nah jadi kita ini minus. Udah. Oke, jangan bilang banyak rumus lagi ya, cuma 3 tuh sebenarnya kan. Ya, oke. Sekarang perpaduan gerak nih, masih fokus kan ya? Masih, Kak. Oke, tapi ini kayak pertama tuh ada gerak GLB sama GLB nih. Nah GLB sama GLBB ini kejadiannya tuh di kapal yang lewatin sungai gitu. Nih contohnya nih, seorang nelayan menyeberangi sungai yang lebarnya 100 meter dengan arah tegak lurus terhadap
arah sungai menggunakan perahu motor. Diketahui kalau kecepatan perahunya itu 4, arus sungainya itu dia punya kecepatan 3. Panjang lintasannya berapa? Kayak ini nih. Dan dia tuh dari sini pengen ke sini ya, pengen ke sini. Tapi harus arah kecepatan aliran sungainya itu ke sini gitu. Ya, tegak lurus kan, berarti itu tegak lurus gitu. Pasti dia tuh arahnya tuh nggak lurus kan, pasti miring. Nah ini dia lintasan dia itu gitu. Nah dia ini lebar sungai, maaf ini panjang sungai, ini lebar sungai. Nah di sini ada apa ya namanya tuh vektor gitu yang searah, berarti dia perbandingannya sama. R sama VR, Y sama VP, X sama VS. Kenapa nih? Kan tadi gini. Ini VP. Ini VS. Berarti VR-nya ini ya. Atau dibalik juga bisa. Ini VP. Ini VS. Ini VR nih. Ini VR. Terus tadi juga ini panjang sungai. Ini lebar sungai. Lebar sungai tapi Y. Nah ini iya lintasannya. Nah VP dia itu apa ya, sejajar ya sama Y, maka jadi dia kayak gini, Y per VP. Kalau VS dia sejajarnya sama panjang lintasan nih, jadi X per VS itu. Nah kalau dia karena sama-sama miring tuh, ya udah R sama VP, R sama VR itu. Nah buat nyari VR-nya gimana? Dia itu pakai Pitagoras ya, karena segitiga siku-siku, jadi pakai Pitagoras. Jadi VR kuadrat itu sama dengan VP kuadrat plus VS kuadrat, atau VR sama dengan akar dari VP kuadrat plus VS kuadrat. Kayak kita masukin tadi kecepatan perahunya itu dia 4, arah sungainya 3. Jadi udah 3, 4, 5 kan pasti Pitagorasnya. Dengan lebar sungai 100. Ya udah, karena kita mau yang dicari R, berarti pakai yang ini aja nih. Salah satu atau yang ini juga bisa, tapi panjang ada nggak ya tadi? Nggak ada ya, jadi pakai yang ini. Udah masukin. Ini 1/4 tuh 25. 25 kali 5, jadi panjangnya itu dia 125. Oke, ini soal yang biasa sering keluar ya, tapi nggak terlalu susah. Oke nih lanjut ya. Jadi GLB dengan GLB. Nah kalau ada nih GLB sama GLBB, namanya apa? Gerak parabola. Gerak parabola tuh GLB-nya dia di sumbu X, GLBB-nya di sumbu Y. Nah oke, ini komponennya. Aku nggak, ini kan ada banyak ya, aku nggak bakalan jabarin satu-satu karena ini kelas percobaan ya. Ntar dijabarin lebih lanjut di kelas yang aslinya ya, di September nanti. Ya, bayangan aja nih. Kalau di sumbu X itu cuma ada satu gitu. Jadi ya V0x itu sama aja kayak Vx-nya. Itu V0. Nah kan karena gini. Ini theta nih. Karena dia gini nih. Dia kan ini V0, dia ada di samping itu, samping per miring. Apa itu? Cos ya, berarti cos. Nah kalau ke atas berarti kan ini nih, ini sama aja kayak ini. Depan ya, depan sama miring nih, berarti V0 sin. Oke, jangan ketukar kalau sama isinya. Atau yang mau lebih cepat juga, kalau yang ngapit nih, yang dekat sama tetanya dia cos. Kalau yang jauh sama teta ya udah berarti dia sin. Itu aja. Tapi intinya tadi samping miring sama depan miring. Oke, V0x di sini tuh dia V0 cos theta. Nah, kita tahu kalau posisi pada sumbu X di GLB itu S sama dengan VT atau X sama dengan VT, sama aja ya. V-nya itu dia di sini pakai V0x ya. Karena dia arahnya aslinya miring gini, tapi dia di sumbu X itu, komponen sumbu X, jadi V0x T. V0x nya masukin yang ini. Oke, amannya ini jadi posisinya itu dia V0 cos theta T. Oke. Nah, terus di sumbunya itu ada beberapa nih. Pertama ada kecepatan di sumbunya nih, kecepatan. Kita pakai
Nah, kecepatan tuh ini V sama dengan V0 sin theta T min GT. Awalnya kan dari sini ya, dari V sama dengan V0 plus AT gitu. Karena dia ke atas jadi A-nya. Bentar. Karena dia ke atas jadi A-nya itu jadi min G. Nah, V-nya tuh karena dia ke atas jadi V-nya tuh VY gitu. Karena ke atas ya, V0 juga jadi V0 ya. Nah, V0 ya itu dia V0 sin theta. Udah, masukin aja jadi ini. Yang ini juga sama, jadi V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AT. 2AT, 2 apa ya? 2S ya, 2S. Masukkan variabelnya aja kita ubah-ubah. Oke, jadi hasil akhirnya gini. Oke, lanjut. Posisi nih. Posisinya jadi gini, ya sama dengan V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat yang awalnya gini. V0 T plus setengah AT kuadrat ya. Dan kita ubah aja nih dia sesuai keadaan gitu. Nah, kecepatannya pakai ini karena ada dua komponen itu, komponen sumbu sama sumbu ya. Jadi dia tuh harus tahu nih besar resultannya berapa, totalnya besar totalnya. Ya udah di Pitagorasin aja gitu. Ini X, ini Y, udah ini nih berarti ini dia V-nya gitu. Oke. Arah dia pakai tan ya. Kan gini nih. Ini Vx, ini Vy. Ini dia arahnya ke sini. Atau ini kan sama aja sama ini sejajar. Ini Vy, ini Vx berarti kan depan per samping ya udah depan per samping pasti dia tan theta. Kalau suruhnya arahnya dalam bentuk derajat ya berarti theta sama dengan tan 4 min 1 Vy per Vx. Kalau ini biasanya pakai itu ya, pakai kalkulator itu atau argus tan Vy per Vx. Kalau disuruhnya dalam derajat ya, kalau suruhnya dalam angka biasanya cuma gini tan. Terus tinggi maksimumnya, tinggi maksimum yang biasa sering diituin ya. Ini sama pakai rumus Vy, ntar konsepnya saya jabarin nanti. Pertama, waktu dulu nih. Waktu untuk ini kan gini nih. Gini nih. Nah, ini tinggi maksimum ya. Nah, ini nih waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu. Nah, nanti waktu ini bakalan kita pakai di persamaan posisi. Nah, nanti dapat deh tinggi maksimumnya segini. Itu. Oke. Nah, terus jarak mendatar maksimum. Berarti jarak mendatar maksimum atau titik terjauh ya. Titik terjauh itu di sini nih. Nah, ke sini nih dia itu namanya X max. Kalau ke sini Y max. Kalau ke sini T Y max. Kalau ke sini Tx max itu waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ini waktu untuk mencapai jarak terjauh, titik terjauh. Nah di sini tadi kan Ty max kita berapa nih? Ty max itu V0 sin theta per G, V0 sin theta per G. V0 sin theta per G. Sama ini apa nih? Nah, ini ada kan? Nah, bedanya cuma di 2 kan? Atau nama lainnya Tx max itu jarak untuk ke jauh itu 2 kali dari Ty max. Nih, 2 kalinya artinya jarak ke sini sampai sini, waktu untuk mencapai dari bawah sampai titik maksimum itu sama aja waktu dari titik maksimum sampai bawah gitu. Jadi jarak totalnya ya 2 kali gitu. 2 kali dari waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Gitu. Oke. Ya nggak dijelasin lebih lanjut. Nah, baru kita maksudnya substitusi Tx max tadi. Jadi deh jarak kenapa nih di mute kepencet kali ya. Jadi jarak terjauhnya itu dia V0 kuadrat sin 2 theta per G. Udah, ini nanti ya dibahas lebih lanjut. Oke, habis ini ada contoh soal nih. Oke. Yang ini juga sama. Nah, sudut supaya kita tuh capai titik terjauh. Itu berapa? Ya 45 derajat itu. Udah sering kan ya. Nah, caranya gimana buat buktiin kalau kita harus 45 derajat tuh kayak gini gitu. Nanti di kelas ikut lagi ya buat ngejabarinnya.
nanti juga bakalan ada perpaduan. Tadi perpaduan GLB sama GLBB. Oke, maaf. Nah, sekarang perpaduan GLB dengan gerak vertikal ke atas itu. Kejadian itu kayak gini. Rumus-rumusnya juga kayak gini, gambaran aja. Terus perpaduan GLB dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, GLB sama gerak jatuh bebas kayak gini. Kalau tadi gerak vertikal ke atas ya, itu ada sudutnya gitu. Kalau ini nggak ada sudutnya, ya mendatar. Oke, contoh soal nih, contoh soal. Tes suaranya masuk nggak sih? Masuk ya? Masuk, Kak. Masuk, Kak. Masuk. Oke, kita sebentar aja nih. Nah, ada yang mau jawab dulu nggak nih? Siapa yang bisa open mic ya? Ini kayak yang tadi ya, kayak GLB dengan GLB gitu. Cek. Ada 4 soal nih, siapa? Ntar 6-nya pakai kuisis. Oke, aku tunggu ya. Ini siapa yang mau jawab? Baru dibahas. Ada yang udah dapat belum ya? Lagi nyari ya. Proses, Kak. Proses. Berapa? Berapa tadi? Oke. Mas ya. Ini nggak muncul. Kita pakai perbandingan X per V air ya, V air sama dengan apa nih, lebar itu kita anggap aja Y per, berarti V perahu. Oke, X ini kan yang ditanya ya, sejauh berapa meter. X bukan ya ini berarti. Oh ya, X. V airnya dia 5 itu 5, lebarnya 120, perahunya 12. Ini 10 nih, habis 12 jadi 10. X sama 5 kali 10, jadi jawabannya 50. Oke deh, lanjut nomor 2. Nah, nih dua benda A dan B itu mula-mula dia berjaraknya 60 meter nih. Mula-mula dia berjarak 60 meter. Jadi hapus dulu. Dia berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6, benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4. Berarti dia tuh gini. Nah, misah ini ke sini 6, ke sini 4 gitu. Artinya gimana? Hanya dalam 1 detik tuh dia gerak 6 meter kan. Nah, ini 4 meter.
Berarti dalam 1 detik tuh dia tuh udah berkurang 10 ya. Udah berkurang 10 meter nih. Dalam 1 detik berkurang 10 meter. Dia jaraknya 60 meter. Berarti dia butuh berapa detik tuh buat ketemu tuh, nempel tuh. Jadi sekali gerak ini 6, ini 4. Artinya dalam sekali gerak 1 detik itu dia gerak apa ya, nama dekat 10 meter. Dengan dia jaraknya total 60 meter. Jadi berapa detik nih buat 60 meter? Kalau 1 detiknya aja 10 meter gitu geraknya. 6 second. 6 ya berarti ya. Nah, berarti dia butuh 6 sekon nih buat bertemu. Nah, ya gitu. Kalau pakai rumusnya tuh gini. Jarak totalnya jarak totalnya dia 60 cm ya maksudnya. Nah, itu dia VT ya, Vicalite karena GLB. Ini VA. T-nya kan sama ya, dia barengan gitu. Geraknya bareng. 6T plus 4T sama 60. Ya udah 10T sama 6. Oke, berarti coba kalau gini. Kalau dia pisahnya tuh 100 meter. Yang ini gerak 5 meter. Yang ini gerak 3 itu, yang ini 7. Nanti buat nempel, buat ketemu dia butuh berapa detik nih? Di detik keberapa dia mereka ketemu gitu. Yang ini 3 meter, yang ini 7 meter per sekon maksudnya. Dia terpisah jarak 100 meter. Nanti mereka bakal ketemu di detik keberapa? 10. Nah, 10. Nah, gitu ya konsepnya. Tinggal dibawa aja tuh angkanya. Kalau penasaran lagi. Jadi nggak usah ini sih. Nggak usah pusing, oke. Fisika nggak susah. Ya, sebuah benda bergerak lurus dengan percepatan tetap, berarti GLB apa GLBB nih? Percepatan tetap. GLB. GLBB karena GLB itu nggak ada percepatan ya. Nah, jika benda bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya dia 0. V0-nya dia 0. Kita jarak tempuh benda itu pada akhir detik ke-6. Berarti T-nya dia 6. Nah, VT sama dari kecepatan sama jarak ini salah semua ya ini ya. Yang satunya harus meter. Nah, gimana nih nyari VT? Ya udah, masukin aja VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya itu V0 itu 0, A-nya 3. T-nya 6 berarti dapat tuh 18. Yang mana nih? Berarti yang ini bukan antara 3 ini. Terus ini V0T plus setengah T kuadrat. Nya 0 setengah T. A-nya 3, T-nya 6. Ya udah jadi 54, berarti yang dia jawabannya. Oke, paham ya? Nah, contoh soal terakhir nih. Ini gerak parabola ya. Coba nebak dulu deh berapa. Yang mana kira-kira nih? Siapa yang feeling nembaknya jago nih? Yang E kayaknya, Kak. Yang oke, ada lagi nggak nih? Yang nembak C nggak ada ya? Apa sih? Bola ditendang dengan sudut elevasi alfa dan kecepatannya V0. Bila percepatan gravitasi G, maka lamanya bola di udara nih. Kan Y itu sebenarnya V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Kebayang kan ini dari mana? Kalau nggak kebayang nanti dijelasin di kelas itu ya, kinematika lagi. Nah, lama bola di udara itu jika Y-nya itu sama dengan 0. Artinya dia itu udah ada di tanah gitu, udah ada di tanah. Dia ada di X ya, bukan Y-nya tuh dia 0. Nah, jadi dia selama di sini nih yang ditanya. Y-nya 0 berarti masukin aja. Ini kan ada masing-masing ada T, kita keluarin 1 itu tanya jadi kayak gini. Jadi ini sebenarnya habis aja, ini anggap aja nggak ada. Jadi V0 sin alfa sama dengan setengah GT kuadrat. Dan ini pindahin ruas itu jadi setengah GT sama dengan V0 sin alfa. Berarti T sama dengan 2 V0 sin alfa per G nih. Berarti yang C nih, kalau
Kamu penganut tembak C, kayaknya lagi beruntung nih. C bener. Itu. Oke, sebelum masuk ke kuisis ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya next harus pakai headphone sih ya biar lebih jelas. Oke, selain suaranya yang kurang jelas, ada lagi nggak nih materi yang kurang jelas? Kalau nggak ada, aku share dulu nih link kuisisnya. Oke, bentar. Kuisis. Belum muncul kan ya? Oke, bentar. Agak jaringan. Maaf, jaringan. Kuisis. Udah muncul? Sudah, Google Chrome. Kak. Udah, Kak. Tadi 4, sekarang ada 6 ya. Jadi biar pas 10. Linknya aku share aja di chat. Maaf, malah DM orang. Oke, kita tunggu sampai udah pada masuk dulu. Oke, ada lagi nggak nih? Oh, masih. Eh, udah ya kayaknya 39. Apa masih ada? Tunggu sampai 20. Bentar, Kak, masih loading, Kak. Oke, kayak sampai 2028 deh atau 2030 nih. Yang tadi loading udah masuk belum nih? Udah ya. Kayak 40 orang. Masih 1 menit lagi deh, 1 menit.
28. Cuma 3 menit ya, per soal 30 detik, total 680 detik. Udah nih kayaknya udah. Oke, start. Banyak yang salah ya kayaknya. Wah, dia tersalib.
Belum kelar semua ya? S3, B3, mantap. Ayo 7 orang lagi nih kelar. Ayo sisa 6, sisa 6. Ayo 2 orang lagi nih, tanggung. Masih ngerjain nggak nih? Kalau nggak langsung aku end aja. Udah ya kayaknya. Udah Kak, udah. Oke. Oke, tadi udah ya. Coba nih juara. Ya, agak lemot. Oke, ini skornya. Udah ya. Berarti oke, pertemuan ini selesai dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bebas deh tentang apa aja. Nggak ada. Kalau nggak ada, aku kembaliin ke host ya. Oke, host. Oke. Maaf ya kalau Makasih, ada Kak. yang Kasih kurang Kak. hari ini. Makasih Kak. Kasih Kak. Makasih Kak. Oke. Makasih Kak.